Sebuah benih perubahan ditanam di sini, di tanah yang subur dengan gagasan, menumbuhkan teknologi yang berakar pada semangat untuk membangun, untuk mencipta. ITNY berdiri tahun 1974 dengan nama Akademi Teknologi Nasional, ATNAS. Kemudian tahun 1986 berganti nama menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Nasional, STTNAS. Tahun 2019 hingga saat ini, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu, angin perubahan datang, membawa pembaharuan yang menerpa setiap helai daun. Seperti kita, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Kini, ITNY berdiri kokoh dengan dua fakultas utama. Fakultas Teknik dan Perencanaan menghadirkan berbagai program sarjana, meliputi teknik pertambangan, teknik geologi, teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, serta perencanaan wilayah dan kota. Untuk jenjang pascasarjana, tersedia program teknik geologi yang mengasah kemampuan profesional di bidangnya. Fakultas Vokasi menawarkan program diploma teknik mesin. Kita adalah pemimpi, peneliti, dan pemimpin untuk semangat efisiensi berteknologi. Kita ITNY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Endah Kristiani Putri, SEMACC, dosen tetap pada Teknik Pertambangan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Dengan NIDN 0529 04 8601, NUPTK 47 617 64665 230232. Dengan penuh rasa tanggung jawab, izinkanlah saya, Wahyu Endah Kristiani Putri SEMACC, untuk memberikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai salah satu proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek tahun 2025. Mata kuliah pengantar ekonomi tambang dengan kode TAS 0301 adalah mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh pada video pembelajaran. Mata kuliah pengantar ekonomi tambang adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 program studi S1 Teknik Pertambangan. Saya mengajar mata kuliah pengantar ekonomi tambang pada tahun ajaran 2024-2025, di mana dengan beban 2 SKS. Dalam proses pembelajaran dilakukan selama 16 minggu dengan pelaksanaan UTS ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester UAS pada pertemuan ke-16. Capaian pembelajaran lulusan Prodi, CPL Prodi, CPL 2 mampu menerapkan perancangan rekayasa untuk menghasilkan penyelesaian permasalahan dalam bidang pertambangan dengan mempertimbangkan K3, faktor global, budaya, sosial, lingkungan, dan ekonomi. CPL 4 mampu bertanggung jawab dan mematuhi etika profesi dalam bidang rekayasa pertambangan serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan dampak terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan secara global. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK terdiri dari 6. CPMK pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan dan mineral sebagai kekayaan nasional.
CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan pemanfaatan mineral, ketersediaan mineral dan batu bara di Indonesia. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan industri pertambangan nasional. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan pasar mineral, sumber daya dan cadangan mineral. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan neraca perusahaan tambang di Indonesia. CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan konsep nilai waktu dari uang, bunga, pajak, depresi, eskalasi, dan melakukan perhitungan pada metode perhitungan harga bahan galian. Sistem pembelajaran menggunakan DIA, Delivery Interaction Assessment. Delivery penyampaian bahan pembelajaran seperti video pembelajaran, buku, paper jurnal penelitian untuk bahan referensi. Pada pemberian materi pembelajaran, kami juga menguploadnya pada Elinas. Interaktif dilakukannya diskusi bersama mahasiswa, tanya jawab dengan mahasiswa selama proses perkuliahan berlangsung. Assessment dapat dilakukan dengan adanya tugas-tugas, kuis dengan tujuan untuk mengevaluasi, untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam penerimaan materi yang telah dilakukan. Materi-materi tugas juga kami upload pada Elinas, e-learning Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Materi pembelajaran yang pertama adalah persebaran sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia. Yang kedua, pemanfaatan mineral dan batu bara di Indonesia. Yang ketiga, karakteristik dan investasi industri pertambangan. Yang keempat, struktur pasar, permintaan dan pasokan mineral dan batu bara di Indonesia. Yang kelima, komponen-komponen pada neraca perusahaan tambang di Indonesia. Yang keenam, konsep nilai waktu dari uang dalam perhitungan bunga sederhana, bunga majemuk, bunga periodik, dan bunga bertingkat. Yang ketujuh, inflasi, pajak, deflasi, depresi, dan eskalasi dalam konsep nilai waktu dari uang. Yang kedelapan, metode perhitungan bahan galian. Dalam komponen penilaian, aktivitas partisipasif adalah 5%, kuis 5%, tugas 40%, UTS 20%, dan UAS 30%. Mahasiswa? Ayo. Semangat banget ya mau belajar pengantar ekonomi tambang. Oke, sebelumnya kita sebelum mulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Pertanyaan keempat, kita akan membahas mengenai karakteristik dan investasi sektor pertambangan. Sebelumnya, ingat-ingat lagi nih pertemuan sebelumnya. Yuk, jadi kalau kita sebelum langkah ke yang selanjutnya, sebelumnya harus sudah beres dulu, ya. Jadi, kemarin kita membahas sebelumnya adalah persebaran dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia, ya. Kemarin Ibu dan adik-adik bersama-sama mempelajari di daerah adik masing-masing, ya. Dari Sabang sampai Merauke, di Maluku ada apa, di Kalimantan ada apa, gitu ya. Coba Ibu mau minta lagi apa? Ini dulu ya. Oke, gimana dong persebaran di daerah itu ada apa aja ya potensinya? Kalau di daerah saya itu ada emas, tembaga, sama besi juga ya. Oke, dimanfaatkannya untuk? Kalau emas itu buat perhiasan, terus tembaga itu buat kabel komunikasi. Betul, gitu ya adik-adik. Jadi adik-adik harus tahu di daerahnya dulu dikuasai juga, kemudian di tempat lain apa lagi. Jadi adik-adik ini kan mahasiswa teknik pertambangan, harus tahu ya persebaran dan pemanfaatan sumber daya mineral ini untuk apa. Kemudian batu bara di tempat kita itu, batu bara sangat
banyak ya, masuk berapa? 3 besar dunia ya ada ya. Nah, jadi harus tahu bagaimana sih memanfaatkannya. Itu kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke karakteristik dan investasi sektor pertambangan. Ya, kita lihat. Jadi suatu industri secara umum itu didirikan untuk apa adik-adik? Untuk supaya ada pengembalian finansial kepada pemilik, ya, sesuai tujuan berdirinya suatu perusahaan. Sebenarnya secara dasar industri itu seperti itu ya, di konteks ekonomi, ya. Investasi sektor pertambangan, investasi sendiri itu apa? Ya, silahkan dilihat. Investasi adalah penukaran nilai uang saat sekarang yang telah pasti dengan nilai harapan yang perolehan uang yang akan datang, tapi ternyata itu belum pasti. Kemudian investasi itu untuk mendanai kegiatan awal suatu proyek, padahal apa? Proyek itu sendiri belum mampu membiayai dirinya sendiri. Ada tahu pertambangan modalnya sangat besar, baru mencari aja udah mengeluarkan uang. Diteliti juga bagaimana dia nanti volumenya, kualitasnya, dan kalau ternyata volumenya kurang, kualitasnya tidak oke, jadi nambang nggak? Tidak. Gitu ya, karena tidak layak. Yang udah ada gambaran ya, oh investasi di pertambangan itu seperti ini. Oke. Investasi merupakan sesuatu yang dinamis, tidak hanya berupa pembelanjaan aset ya, atau uang yang dibelanjakan untuk aset, tapi meliputi keseluruhan proses. Pertambangan itu unik ya dari berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lain 1-2 tahun, 5 tahun sudah wabah balik modal. Kalau pertambangan, bahkan ada tahu kan Freeport berapa umurnya? Ada yang masih ingat? Kemarin kita bahas juga. Ayo Freeport puluhan tahun loh, ya toh 50 tahun bisa lebih, silahkan ya. Tuh. Jadi berdasarkan konsep investasi maka akan dapat disusun cash flow untuk mengevaluasi dan menganalisis resiko proyek pertambangan. Oke, perusahaan industri pertambangan secara umum dapat berbentuk usaha terpadu. Terpadu karena apa? Ada eksplorasi di situ, ya. Kemudian pengembangan dan konstruksinya dibutuhkan karena itu tadi tambang itu kan unik. Bisa jadi, nggak bisa jadi ya, kenyataannya ada di daerah terpencil. Butuh konstruksi, butuh dikembangkan tempat tersebut supaya tadi mineralnya dapat dimanfaatkan, ya toh. Kemudian ada penambangan produksi, pengolahan sampai ke satuan usaha atau bentuk usaha terpisah yang masing-masing berdiri sendiri. Ya, itu tadi industri pertambangan berbeda dengan industri lainnya secara umum. Oke, karakteristik industri pertambangan membutuhkan modal dalam jumlah yang sangat besar. Ini kita tadi yang dijelaskan tadi sedikit bagaimana. Ada namanya siapa yang panggilnya? Oh ya, jelaskan lagi butuh. Kenapa membutuhkan modal jumlah sangat besar tadi? Karena banyak sekali yang harus disiapkan saat pertambangan. Seperti kan itu awalnya kan kita perlu eksplorasi dulu. Kita eksplorasi itu butuh modal besar. Habis itu untuk peliharaannya, habis itu yang lain-lain. Oke, terima kasih Bu, jawabannya bagus sekali ya. Nanti kita juga akan membedah lagi apa saja gitu ya. Oke, membutuhkan modal dalam jumlah yang sangat besar di karakteristik industri pertambangan. Kemudian periode praproduksi yang panjang tadi ya, ada penelitian, diselidiki. Lalu pertama apa tadi? Eksplorasi. Bahkan eksplorasi udah jelas mendapatkan, menemukan belum? Iya, masih dicek kualitas, volumenya, ya toh? Oke. Kemudian resiko tinggi berkaitan dengan jumlah modal besar, resiko ada banyak, ekstraksi sumber daya karena apa tidak dapat diperbaharui. Berarti kalau habis ada lagi nggak prosesnya? Tidak ya. Prosesnya sangat panjang. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, kenapa industri pertambangan mendorong pertumbuhan
banyak dari hasil tambang. Berarti dia menjadi bahan utama untuk industri-industri yang lainnya, gitu ya. Lalu karakteristik industri tambang berdekatan sekali terhadap dampak terhadap lingkungan, ya. Lalu bagaimana sifat produknya juga. Oke, ini tadi ya, membutuhkan modal dalam jumlah besar. Betul sekali, Putu sudah mengatakan peralatannya Bu tadi ya. Ya, peralatannya itu luar biasa, yang truk aja bukan yang hanya kecil-kecil ya deh, tapi yang besar, yang butuh perawatan ekstra juga ya, depresiasi dan sebagainya bisa menurun nilainya. Oke, eksplorasi bahan galian tambang umum tadi Putu juga sudah menyinggung ya, tuh merupakan kegiatan yang punya ketidakpastian yang tinggi, karena walaupun sudah cermat gitu ya, biayanya besar, ternyata tidak ada jaminan kegiatan tersebut akan berakhir dengan penemuan cadangan bahan galian yang secara komersial layak untuk ditambang, ya. Kemudian lokasinya tambang itu bisa jadi dia di daerah terpencil, gitu. Bagaimana nanti kerusakan pencemaran lingkungan? Nah, dan tambang ini apa? Resiko tinggi, ada resiko biologi, resiko kenaikan biaya produksi, kemudian resiko cost, resiko penurunan harga jual. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ayo silakan. Oke, Ibu pilih yang paling belakang. Adik siapa Ibu panggil? Digo. Adik? Digo. Itu, oke. Silakan, apa pertanyaannya? Investasi ini modalnya dari mana saja ya? Oke, karena investasinya banyak modalnya gitu ya. Ada sampai bingung modalnya dari mana saja nih Bu, gitu ya. Oke, ada banyak ya dari modalnya. Ada dari pribadi, itu kemudian ada invest misalkan dari beberapa perusahaan, dari pemerintah juga ada ya, supaya nanti bisa terjadi penambangan tersebut dapat berjalan dengan sukses walaupun modalnya banyak. Bisa juga kerjasama dengan lembaga keuangan perbankan, gitu ya. Dan pasti untuk mendapatkan itu semua harus jelas tadi ya, portofolionya tuh kira-kira akan bagaimana di perusahaan. Nah, maka dari itu semua prosesnya dilakukan dengan baik sampai bisa tahu apakah akan memberi laba atau tidak, layak untuk ditambang atau tidak. Oke, begitu bisa dipahami? Bisa. Oke, berarti sudah ya, bisa kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Oke. Ya, ini silahkan diperhatikan. Jadi Ibu melakukan penelitian berhubungan dengan bagaimana pengaruh aktivitas pertambangan terhadap nilai produk domestik regional bruto dan ekonomi masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur ya. Ibu bersama Pak Ahmad Samroni dan Pak Fajar ya, judulnya itu. Kenapa di Kalimantan Timur? Karena Kalimantan Timur memang merupakan salah satu daerah yang memberi sumbangan besar lah ya dari sektor pertambangan di Indonesia ya. Jadi dalam menentukan tempatnya Kalimantan Timur, pertimbangannya karena memang pertambangan menjadikan salah satu yang di sana penting ya ekonominya. Hasilnya adalah aktivitas pertambangan berpengaruh secara signifikan terhadap produk domestik regional bruto per kapita dan kondisi ekonomi masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Dan ternyata segala penurunan dan peningkatan dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian itu ternyata berpengaruh secara signifikan ya, nanti kita lihat, dan berbanding lurus terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Kalimantan Timur. Berikut adalah PDRB ya, menurut lapangan usaha pertambangan dan penggalian di
dibandingkan dengan PDRB per kapita. Ya, 2016 terjadi penurunan dari 2015, kemudian 2017, 2018 sudah mulai naik, tetapi tetap di bawah 2015, dan kemudian terjadi peningkatan pesat pada 2019. Jadi kondisi ekonomi ya masyarakat akibat pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015 sampai 2019 bisa kita lihat pada tahun 2015 ternyata terjadi kinerja ekonomi dari tahun sebelumnya karena lemahnya kinerja sektor ekonomi utama yaitu sektor pertambangan. Ini referensinya dari Bank Indonesia, terjadi penurunan permintaan batu bara dunia dan rendahnya harga komoditas internasional. Kemudian pada tahun 2016 kita lihat kinerja ekonomi Kalimantan Timur mengalami kontraksi sebesar negatif 1,32% dari tahun sebelumnya. Mempengaruhi apa dari permintaan pembuatan kapal tongkang dari perusahaan pertambangan untuk mengangkut batu bara jadi nol, tidak ada permintaan pembuatan kapal tongkang. Signifikan sekali ya. Jadi mempengaruhi sekali ya sumber dari Tela 2016. Kemudian 2017 dari data Kalti itu membaiknya harga batu bara menyentuh angka 102 USD per ton dan meningkatnya permintaan dari Tiongkok diprediksi menjadi sinyal baik untuk perekonomian Kalimantan Timur. Ya, mulai naik gitu. Lalu 2018 pertumbuhan ekonomi sampai 2,7%, kontribusi terbesar dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian 0,53%. Lalu pada 2019 naik pesat, tumbuh hingga 5%, bahkan izin usaha pertambangan pun meningkat gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sudah jelas ya? Kira-kira masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat melaksanakan aktivitas selanjutnya. Tepuk tangan dulu. Thank you.